Assalamualaikum. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba menampakkan diri di hadapan saya? Dengan membungkus kata-kata kebaikan yang halus. Oh, ini benar ini, Mas. Saya tahu apa yang jenengan katakan itu benar, tapi kau telah Kandos, sadar Kandos. Kamu itu hajar aja. Sebenarnya punya ada layangannya apa di sini mana sih? Diambil bocah Coba mainan tuh. kan jelek sih. Iya jalan sih. Oh jelek baik. Layangannya Umur kan sih mau tahu digawa lagi purna. Mungkin kan mau berarti itu sampai. kalau ngomong Kan ngomong orang gitu kan tadi orang ngomong gitu kan sih. ada layangan apa? Nanti kesan sih. Ya. Ya. udah nyalain. Telur maaf Lur. Ini layangan saya jatuh di sawah disuruh ambil aja cuma diambil anak kecil. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sore gitu. Sekarang 3:30. Jadi seperti itu teman. Sudah saya putuskan bahwasanya saya ini membagi tugas dengan saya. Betul. Yang dimana tugas ini kemungkinan akan kami membuat. Jadi kita ini sesudah alam hakimin. Saya harus mengalahkan Mijatun di masa lalu dan Arya mengalahkan Mijatun dalam wujud tasyakul, kekuatannya dalam wujud Yasman, pengaruhnya di masa depan seperti itu. Jadi saya sudah telepon sama Mas Bindos, sama Didi. Terus sekarang lagi di hutan. Itu rencana nanti kita bagi tugas. Saya ke masa lalu, Arya yang di sini. Apa gitu ya? Iya. Hah? Iya, nggak Langsung apa-apa. ngir. Kan kemarin saya menang sih. Gitu. Saya pengen minta doanya aja nih. Terus juga bagi teman-teman yang menanyakan perihal air Nahrul Hayat, Nahrul Khidir. Coba pengiriman nama. Sabar dulu ya. Betul. Terus juga botolnya itu enggak seperti botol yang sudah ya, menggunakan botol plastik, enggak menggunakan botol yang kayak kemarin itu memang yang botol yang bagus itu dikhususkan untuk yang mahalnya 5 juta. Betul. Terus juga bagi teman-teman yang mau memaharkan gelang Godo Sukmo bisa nanti hubungi nomor admin di bawah. Kalau nggak ke Mas ya, kalau ke saya nggak apa-apa, ini saya juga ada itu sekitar 30-an di saya. Silahkan. Jadi pusaka ketiga mau maharkan saya juga bisa. Terus juga insya Allah ya, setelah ini saya akan langsung ke sana. Pokoknya saya minta doanya pada teman-teman. Di sini mana ya? Ini. Saya langsung aja pergi ke masa lalu ya. Perlengkapannya udah. Hah? Perlengkapan. Karena kan saya pulang lagi. Ya, bismillah, siap-siap ya. Ya, apa mana korek? Bismillah. HP saya tinggal HP. HP saya tinggal di sini. Bukan ada yang WA kamu yang punya Malaysia ya? Ya. Allahu Akbar.
Oke lur, Mas Probo langsung menuju ke masa lalu yang kemarin nih. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya juga langsung saja menyusul ke hutan nih. Oke lur, ini saya sudah menuju ke hutan nih, sesuai arahan dari Mas Probo. Saya harus mencari keberadaan atau letak dari Kang Blendos nih. Doakan saya lur, semoga saja misi yang selama ini kita sedang hadapi bisa berjalan dengan lancar nih. Mengingat iblis yang sedang kita hadapi ini adalah bukan kaleng-kaleng lur, karena kita juga tidak sepenuhnya harus menggunakan kekuatan, tapi juga membuat rencana akal yang harus kita pakai lur. Dan doakan juga untuk Mas Probo, semoga di masa lalu sana Mas Probo juga bisa menyelesaikan segala sesuatunya nih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sebenarnya itu dari tadi itu saya sudah merasakan ada sesuatu di tempat ini lur. Dan saya juga sebenarnya sudah lama, sudah muter-muter juga, akan tapi belum melihat ada manusia di sekitar sini lur. Assalamualaikum. Semakin panas hawanya lur. Astagfirullahaladzim. Siapapun, baru di feeling langsung keluar. Allahu Akbar. Hey. Assalamualaikum. Mohon maaf. Siapa kau, Assalamualaikum. Ada suara lur, dengar apa tidak? Di mana kau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa kau? Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu jenengan. Apa yang kau katakan? Kurang ajar sekali. Kamu mau membakar tubuh saya, hah? Apa yang kau inginkan dariku? Saya cuma ingin lewat saja. Makhluk. Kau bicara tidak jelas sekali, ha? Apakah kau tuli manusia? Saya tidak tuli. Memang bicaramu tidak jelas. Kau hanya menggeram-geram seperti itu. Diriku tahu maksud dan tujuanmu datang ke tempat ini. Manusia, jangan karena kau membawa sesuatu dalam tubuhmu kau bisa seenaknya di tempat ini.
Apa yang kau katakan? Kau mengatakan saya seenaknya di tempat ini. Memangnya saya melakukan apa? Saya hanya lewat saja. Akan tetapi kau memiliki tujuan khusus, bukan? Percuma saja. Kau tidak akan sanggup. Apalagi kau hanyalah seorang diri, manusia kecil yang merasa dirinya paling benar. Hei, dengarkan. Saya tidak pernah mengatakan diri saya itu benar. Saya hanya menjalankan tugas yang memang sudah diperintahkan untuk melawan kebatilan. Apakah jangan-jangan dirimu salah satu makhluk yang memang suka membuat keonaran? Jujur saja padaku. Jika memang demikian, kau mau apa? Apakah kau ingin melawanku? Saya tidak ingin melawanmu. Saya hanya ingin lewat saja. Kau tidak usah menghalangi saya. Diriku akan tetap menghalangimu. Diriku akan tetap melancarkan serangan terhadap dirimu. Apakah kau bersiap, manusia? Silahkan. Silahkan kau serang saya. Kau mencoba mencekikku, ha? Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Baru saja kau sentuh leher. Ku sentuh lehermu saja, kau sudah merasa kesakitan. Apalagi jika diriku mengeluarkan sepenuhnya kekuatanku dan kulancarkan kepadamu. Mungkin kau sudah mati terbakar di tempat ini. Sombong sekali dirimu, ha? Ingat, hidup dan mati itu bukan di tanganmu. Bukan kau yang mengatur. Kau hanyalah makhluk ciptaan. Kau tidak berhak mengatakan seperti itu. Diriku berhak mengatakan apa saja. Diriku adalah makhluk yang bebas. Tidak seperti dirimu yang selalu menuruti kata-kata dari para makhluk-makhluk yang menganggap dirinya itu benar. Saya menuruti kata-kata mereka karena mereka mengajarkan hal yang benar. Jika mereka mengajarkan hal yang salah, saya tidak akan mengikuti. Bodoh. Sudahlah, sekarang kau tidak usah mengganggu saya. Kau keluar saja. Apa perlu saya paksa kau keluar dari tubuh saya? Makhluk-makhluk tidak berguna ini, hanya bisa mengancam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada jalan. Oke, mungkin nanti saya lanjut lagi nih. Allah Akbar. Assalamualaikum. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba menampakkan diri di hadapan saya? Apa yang kau katakan?
Wah, Allahu Akbar. Ini tidak seperti tadi lur, ini sedikit kuat ini lur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tidak mau menjawab pertanyaan dariku? Utusan siapa kamu? Manusia. Ya, saya memang manusia. Siapa kau? Kenapa kau menyerangku seperti ini? Apakah terasa sakit manusia? Manusia yang datang dari garis yang tak harus bersinggungan. Kau menginjakkan kaki ke dalam wilayah kami tanpa undangan dari Tuhan kami yang membakar langit pertama. Apa maksudmu? Tubuhmu tampak fana, tapi nafasmu membawa bau pusaka dari langit yang hilang. Diriku mengetahui. Jika kau mengetahui, lantas kau mau apa? Hati-hati wahai manusia. Diriku adalah pengukur jiwamu dan penimbang amalanmu dengan raja yang tidak mengenal belas kasih. Diriku bukan diutus untuk membunuhmu, tapi untuk menyingkap siapa engkau sebenarnya. Apakah kau pejalan cahaya atau hanya bayang-bayang dari hasratmu sendiri yang tersesat? Diriku adalah seorang pejalan. Kenapa memangnya? Diriku adalah seorang pejalan yang berusaha menegakkan kebenaran. Kau bicara tentang kebenaran, tapi tahukah kau bahwa kebenaran adalah pisau, dan umat manusia telah memegangnya dari sisi yang tajam. Diriku telah melihat kaum suci menindas dengan dalil. Diriku telah menyaksikan para penyihir menangis karena mereka tahu bahwa cahaya yang mereka benci ternyata jauh lebih jujur daripada para wali yang memuja Tuhan untuk kekuasaan pribadi. Wahai makhluk dari kegelapan yang disembah para pemuja kesesatan, kau pandai bicara tentang kebenaran, tapi kau hanyalah cermin dari luka manusia yang belum sembuh. Kau menjual keraguan sebagai kebenaran dan memperdagangkan luka sebagai pencerahan, bukan? Tapi saya tak datang untuk menang debat. Saya datang untuk memurnikan jalanku. Kau tahu? Dan menghancurkan apapun yang menyebar virus keraguan ke hati makhluk. Tahukah kau, sebagian manusia lebih mudah kutaklukkan ketika mereka merasa paling suci, karena saat itulah mereka berhenti mendengarkan Tuhan dan mulai mendengarkan suara hati mereka sendiri yang sudah diriku sentuh perlahan. Ya, siapa namamu? Diriku adalah Al-Sukrakas. Al-Sukrakas, kau adalah akar dari banyak kehancuran diam-diam. Kau yang membuat guru menyesatkan murid. Kau yang menyulut hasrat dunia di balik kata dakwah. Kau yang membuat manusia mengejar surga
tapi membakar orang lain yang tak sejalan. Saya tahu kau bekerja untuk Tuhanmu, iblis penghimpun para penghasut, tapi jangan kira saya tidak tahu cara kerjamu. Kau tak menyuruh manusia menjadi jahat. Kau hanya membisikkan agar mereka merasa paling benar, bukan? Dan itulah senjata terbaik kami. Kebenaran yang setengah cukup untuk menyesatkan, terlalu lemah untuk menyelamatkan. Diriku tak perlu memerintah manusia untuk menjadi iblis. Diriku hanya perlu membuat mereka sedikit kecewa, sedikit sakit hati, sedikit merasa lebih tinggi. Dan lihat, mereka akan menjadi lebih kejam daripada bangsa jin sekalipun. Kau tahu, Sugrakas, dunia ini tidak butuh para penyesat dari neraka, karena para penyesat dari bumi sendiri sudah banyak. Yang kau lakukan hanya menyalakan api pada luka yang sudah ada. Tapi kau lupa satu hal, Tuhan tidak menunggu manusia sempurna untuk menyelamatkannya. Tuhan hanya menunggu satu langkah kembali, dan ribuan pasukan cahaya akan turun tanpa suara. Kau bicara seakan manusia punya harapan, padahal mereka tak tahan bahkan oleh hinaan kecil. Bagaimana mereka bisa menahan godaan surgaku yang penuh pujian? Saya tak menyelamatkan mereka semua, tapi saya berdiri agar mereka tahu bahwa masih ada yang melawan, walau sendiri, walau disalahpahami, dan itu cukup untuk mematahkanmu, wahai iblis. Surakas, namamu sangat bagus sekali. Sudahlah, kau tidak usah mengikuti tuanmu yang tidak jelas itu. Lebih baik kau berjalanlah di jalanmu. Untuk apa mengikuti iblis yang tidak berguna? Sudahlah, kau keluar saja dari badanku, dari ragaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya Ain Sud. Oke Lur, nanti saya lanjut lagi Gih. Ini keadaan tempat ini sudah berbeda sekali Lur, sangat berbahaya. Saya harus mencari tempat untuk saya berlindung terlebih dahulu Gih. Oke Lur, saya nyalakan kamera karena saya melihat akhirnya saya ketemu ini Kang. Karena apa? Saya sudah sia-sia selama ini sudah mengajarkan ke kalian. Ini yang lain belum pada panik ini. Berarti mungkin mereka sudah berjuang. Mereka sudah berjuang. Nah, ini manusia-manusia yang bersemangat. Manusia yang tidak bertakut sama contohnya anak gede dan contohnya bakal yang pokoknya anak gede. Ya, kalian beruntung, kalian sudah mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Esa. Ya, tapi bukan Pancasila. Ya, paham? Beruntung kalian karena selama ini kalian itu ajaran yang paling benar. Ngaji sama saya. Dia, ya kan? Sudah bareng sama yang ada di atas. Ya. Bagaimana kamu sudah mendapatkan jawab saya? Bagus, urusan aku lunas. Berkat amalan yang saya berikan kan? Nah,
untuk mendengarkan apa itu doa-doanya Mas Roni, Nadimin, siapa itu. Apa yang kalian harus dapatkan? Cuma sabar. Zaman sekarang sabar orang keduman. Kedisitan. Lalu kecorok-kecorok gurih. Ya kan? Nah, makanya jangan pernah berpaling dari apa yang sudah dilakukan. Hasilnya itu tongcer, seleketem, ya kan? Benar-benar ini memang iblis. Terus bagaimana? Astagfirullahaladzim. Bagus. Oh, maksudnya nanti kamu sudah siapkan event organizer untuk pengajian saya. Bagus, bagus. Nanti malam kita gas. Nah, lantas bagaimana kalian? Ya. Benar. Saya bangga ke kalian. Oh, kalian sudah dijadikan para wali-wali. Wali sangat Pak, lebih baik di-upgrade seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada saudara kita. Kamu ada. Kang Dos. Arya. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Mas Arya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah ganteng Mas Arya ya. Astaga, biasa saja. Iya. Sini Mas. Sini Mas. Ini teman-teman kita Mas. Ini Mas. Memangnya Kang Dos lagi ngapain di tempat ini? Nah, saya jelaskan Mas Arya. Mas Arya udut Mas. Hah? Iya, Ngobong-ngobong. terima kasih. Udut dulu lah Mas. Nih, alhamdulillah. Obong-obong itu buang aja Mas. Ini ada rokok. Ya, oke. Udut dulu jangan Mas. Udut dulu. Oh, terima kasih. Sini. Sini. Jenengan dari mana kok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Probo sehat? Mas Probo sehat. Teman-teman yang lain? Alhamdulillah sehat. Syukurlah alhamdulillah kalau sehat. Nggak apa-apa Mas, ini dipegang jenengan aja. Iya, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Loh, udah lama nggak ketemu tapi sehat kan? Alhamdulillah. Nah, Enggak, ini saya lagi gimana? tadi kan saya sedikit, mohon maaf nih, saya tadi sedikit mengutuk pembicaraan. Cuman Pembicaraan apa yang jenengan maksud? yang tadi Kang Dos katakan kepada murid Kang Dos ini. Apakah saya mengatakan Mas? Iya. Oh, Mas Arya salah lihat mungkin. Salah dengar. Terlalu lama jenengan nang kebon mungkin Mas. Di hutan mungkin Enggak. keloloden nyamuk di sini. Lagi ada pembahasan apa ini? Saya penasaran ini. Nah, kebetulan ini saya temukan mereka itu lagi pada ritual pesugihan Mas Arya. Di tempat ini, makanya saya sadarkan. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bener kan? Benar, berarti Kang Dos ini mengajarkan ke hal yang benar seperti itu. Lah ya beneran lurus jibang-jibung bukan ngungkuli diri bonding Mas. Lempengik kayak gitu. Sih mending ajaran saya yang lurus daripada Titi Ijal menggok. Ijal ada dua, bisa siapa? Hah? Ada dua ijalnya. Lorone menggok kaduk-kadukan Oh, iki ya. Magak. Nyong tau weru Mas. Pas kayak ngapa jual nguyu sembarangan kok jebule kontrol iki. Menggok kabeh. Sadugane sih mungkin galak karena ya si mungkin- Jesse nom. Mungkin itu menggok karena Karena apa Mas? belum matang-matang. Belum, karena rambutnya keriting semua. Kondolnya Iya, melu iya. keriting. Iya. Hati-hati ya. Coba jenengan nanti kalau ketemu sedulur yang rambutnya keriting dibuka. Pemikirannya juga kadang keriting seperti itu. Belarungannya itu yang
nanti bikin pingsan bagaimana? Nah, di sisi lain keriting itu sadukane galak, bojone gematik-katik. Itu. Ya kan? Iya, iya. Nah, ini, Mas, kebenaran ini jenengan datang ke sini ini. Tiba-tiba jenengan ke sini kok. Gimana ceritanya coba? Jadi ya gini, Mas Probo itu mengutus saya untuk menemui jenengan. Ah. Terus Terus untuk ikut kita berbicara seperti itu. oh, mungkin Mas Probo tahu saya ada di sini mungkin ya. Terus diutus untuk membantu saya untuk meluruskan orang-orang yang masih tersesat. Nah, betul. Bagaimana menurut jenengan? Apakah saya sudah benar untuk meluruskan mereka yang mau? Loh, ini satu ya. Satu bojonya itu dipoteng-poteng mau diempakna gendurwo. Terus Untuk mencari uang. Ya saya larang, eman-eman. Padahal muntuk loh. untuk Iya. Loh ya kok jelas doyan. Kayak gitu. Tapi kena apa namanya? Ya mungkin itu bagian rencana dari Tuhan untuk mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Benar nggak? Terus yang satu lagi kenapa itu? Yang satu lagi itu kelilit utang. Iya. Bukan kelilit ular, bukan. Bukan, kalau ular nyatek dong, otomatis stok nagin. Berarti kalau ular Iya. dia yang nyatek. Ya nyatek. Iya. Bapaknya ular kayak gitu. Masalah ekonomi, tapi bukan Akhirnya- bis ya. Ekonomi dalam bentuk duniawi, bukan bis. Nanti kamu kira ekonomi Enggak, Sinar Jaya kelas ekonomi. enggak, saya tidak pernah naik itu. Nah, makanya. Itu diluruskan, setelah diluruskan bagaimana itu? Nah, alhamdulillah yang tadi ekonominya melemah, sekarang diuk. 450 juta yang satu lubang lunas. Itu karena jikiran yang pernah saya dapatkan dari Mas Probo. Memang belum dikasih tahu jenengan Mas. Jikiran. Mungkin khusus untuk Kang Dol. Nah, ya sebenarnya bukan khusus untuk saya Mas. Untuk semacam jikiran seperti itu untuk kita bagikan kepada manusia-manusia yang benar-benar hak membutuhkannya. Ya kan? Dol. Nah, Yang satu lagi ini kenapa ini? yang ini yang bojonya tadi menutup mau dipoteng-poteng. Itu karena apa? Dia itu menuntut kekayaannya. Jere numpak ninja seora zaman. Siki numpake jere apa Kamdan? Sebre. Pak Kamdan? Ya. Bojonya minta apa tadi ya? Bisa Sebre. Jaran ya? Ah? Oh, buat Pajero. Oh, Saya bilang, Mas Probo aja punya Pajero, didol kayak gitu. Untuk apa? Jadi tumpakan orang kepenak. Koli kayak orang penak. Kayak gue iya. Sebre Kaku. aja Mas. Tuh. Lebih nyeni Mas. Nah itu, alhamdulillah mereka itu terlilit dari duniawi. Dan yang satu ini menuntut dari ilmu kekebalan Mas. Karena dia sudah banyak namanya sesaji, sudah yang namanya burung gagak hingga gagak tua yang ada di jendela sudah dikasih, kendit, sapi, wedus, celeng, kendit apa saja sudah, yang penting kendit itu sudah kayak gitu. Tapi dicacak masih pasah, dia emosi. Saya beri cukup amalan, Mas, amalkan ini aja setiap malam sekian ribu, aman. Dia langsung jadi orang sakti. Berarti setelah Kang Dos mengarahkan segala sesuatu yang benar, mereka langsung berubah drastis. Berubah sini, saya selesai. Bentar. Ini dengan dionin juga Mas. Iya. Nah kebenaran ini untuk sedulur-sedulur semuanya ini ya, yang mungkin kalian dalam ada masalah, kalian kabarkan saja, undang saya, kalian ada di mana nanti saya datang. Seperti itu. Nggih. Terus yang paling penting Mas Arya, Gimana, Kang mohon Dos? maaf sebelumnya ya, bukan bermaksud
saya itu membanding-bandingkan, ya. Ya. Tapi selama ini Mas Arya itu sudah berjuang hingga istilahnya itu mati-matian, Iya. mati beneran pun pernah seperti itu ya. Terus apa yang jenengan dapatkan, Mas? Saya tanya ke jenengan, barangkali jenengan ada sesuatu grundelan di hati mau disampaikan, silakan Mas. Ya, Saya tanya yang paling penting itu. ya kalau untuk masalah apa yang saya dapatkan itu memang sampai saat ini saya belum mendapatkan apa-apa, Kang Dos. Nah, Saya belum ada pencerahan yang lebih dalam diri saya. Itu bagaimana menurut? nih, ya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mas Arya. Ya, Bukan bermaksud saya itu mau menggurui, tapi ini sikap kepedulian manusia terhadap sedulur semuanya. ya, Ya. ya, Bahwasanya kita harus saling membantu, apalagi jenengan Mas sudah saya anggap saudara seperti itu. Dan hukum dari saudara itu ketika lagi kesusahan itu harus dibantu. ya, betul. Jangan tajam ke atas, tumpul Ke bawah. bukan Kemana? ke samping. Kalau ke bawah sakit Mas, Oh, ditusuk di sininya loh, sakit Mas, Oh. sakit. seperti Jangan ya, itu. Mas. Nggih, ya, siap. Jangan, makanya kebetulan mungkin ini adalah sebuah rencana dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk Mas Arya bisa dipertemukan, dan ini sebuah keberkahan buat saya pribadi bisa ketemu sama Mas Arya di sini. Ya, alhamdulillah, Kang Dos. Bayangkan Mas Arya, jangankan manusia-manusia yang lain, berkah dari silaturahmi ini, lemut pun mau nyokot saya. Saking senengnya lemut sama saya Mas Arya. Oh, seperti itu. Pating cerkot, pating cerkot. Nah, yang paling penting dan yang terpenting, sadarlah Mas Arya. Apakah kau sudah mengetahui, mungkin kau sudah mengetahui dari arti bismillah ya Mas Arya. Iya. Tapi istighfar yang sesungguhnya kau belum mengerti. Lantas harus bagaimana, Kang Coba Dos? istighfar dengan Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Artinya Artinya tidak tahu, Kang Dos. pengadem-adem hati, ingat kepada Tuhan. Itu penenang hati Mas. Jenengan mungkin mohon maaf sudah diberi kehebatan, anugerah yang lain, tapi jenengan belum bisa mengendalikan hati diri jenengan sendiri. Ya, kadang memang masih seperti itu sih, Kang Dos. Nah, saya punya saran Mas Arya. Bagaimana kalau kita bareng melanjutkan tugas-tugas mulia untuk meluruskan manusia-manusia yang menceng. Untuk meluruskan manusia-manusia yang menceng. Iya. Dalam arti menceng maksudnya seperti apa ya? Tersesat Mas Arya, tersesat. Oh, Dia melakukan pesugihan, melakukan tindakan yang menyalahi dari aturan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana saya menawarkan ini? Apakah jenengan mau Mas Arya untuk bergabung membantu saya untuk meluruskan dari manusia-manusia yang tersesat? gimana ya? Kenapa harus dipikirkan? Sementara jenengan sendiri itu tahu bahwasanya jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu benar kan? Iya, benar. Tapi kenapa kamu masih ragu? Itu yang jadi penyakit kamu. Bagaimana? Bagaimana Mas Arya? Ya. Ajaran saya, apakah yang diomongkan saya itu salah menurut jenengan? Ya, benar sih, Kang Dos. Terus apa yang diragukan jenengan? Apa ya? Tidak ada yang diragukan sebenarnya sih. Semua ucapan Kang Dos itu memang benar sebenarnya. Ya, Terus bagaimana lagi lanjutkan, Kang Dos? kayak gini Mas Arya.
mohon maaf Mas Arya, bukan berarti saya menggurui Mas Arya, Ya. ya. Tapi apa yang telah saya dapatkan sekarang dari apa yang selama ini saya bareng sama Mas Probo, sama Bongso, sama Satria yang lain juga ya. Ya. Saya itu mendapatkan kesimpulan Mas, bahwasanya apa yang saya dapatkan itu membuka mata batin saya Mas, membuka mata batin, mata hati, bahwasanya dari semua yang jenengan dapatkan amanah, contohnya saya Mas, Ya. saya mendapatkan amanah dari Basroni dan juga dari Ngadimin, ya. Ya. Saya merasa Mas, itu hanya sebagai manipulasi saja Mas. Jenengan sendiri, apakah jenengan diberikan amanah sama si Ngadimin, apa Basroni, apa yang lain itu, jenengan dapat apa Mas? Setelah saya mengikuti arahan dari beliau sih, ya beliau juga ada benarnya sebenarnya Kang. Nah, terus Beliau mengajarkan kita itu tentang kebaikan, tentang hati yang bersih dan lain sebagainya. Ya tidak ada yang salah sebenarnya Kang Dos. sama-sama mengajarkan seperti itu, Iya. ya, kebaikan dan ketenangan hati. Ya. Namun mereka itu hanya menjanjikan sesuatu kepada kita. Kebaikan itu hanya untuk orang lain, sementara kita sendiri mendapatkan apa Mas Arya? Coba ikutlah. Sekarang saya sudah menemukan, istilahnya kalau bahasa Jawa ngokonya itu formula Mas. Formula. Iya, itu sudah saya dapatkan bahwasanya, dan terlebih Mas Arya, ini hal penting yang saya harus sampaikan. Kebetulan jenengan datang ke sini, Ya. saya belum sempat menyampaikan perihal ini ke Mas Probo. Apa itu? Saya pernah mendengar mereka berdua, ya, Ya. itu membicarakan tentang mereka itu hanya memanfaatkan kita sebagai sang penerima amanah, Ya. dan mereka itu hanya mau hasilnya itu biar apa? Biar semua itu menyembah mereka Mas. Itu salah, bukankah menyembah itu kepada Tuhan Yang Maha Esa Mas? Kenapa harus menyembah si Ngadimin dan juga Basroni seperti itu Mas? Coba resapi dengan hati Mas Arya. Bagaimana? Bingung kan? Ya saya Ya bingung jelas Kang. bingung jenengan. Bagaimana? Ikutlah bersama saya Mas. Kebetulan jenengan mungkin ini udah kehendak dari Tuhan bahwasanya jenengan diutus sama Mas Probo untuk datang ke sini, karena itu sebagian dari Tuhan yang mengatur semuanya Mas, Iya sih. untuk kebaikan Mas Arya sendiri. Bener sih Kang. Itu karena yang selama ini mereka ajarkan itu mereka hanya memikirkan mereka sendiri, yang dipuja, yang dianggap dia itu Tuhan. Apa Ngadimin, apa Basroni, ya kan? Iya. Kita dapat apa? Coba. Maka dari itu saya sudah tahu bahwasanya cocotnya Ngadimin dan cocotnya Basroni itu harus disogok pakai peline landa ini. Biar apa? Biar mereka itu sadar. Itu. Setuju nggak kamu? Kita berjuang jihad untuk apa? Untuk meluruskan, mencari masa, mencari
orang-orang yang mau untuk kita ajak ke jalan yang benar, Mas. Iya. Benar? Iya. Bagaimana? Gini, Kamu harus dipikirkan secara logika, Mas. pikirkan secara logika. Logika, Mas. Iya, Pak. akan tetapi ya Kang Dos, Hmm. setelah saya mendengar semua apa yang Kang Dos sampaikan tadi, memang benar. Akan tetapi mohon maaf, saya keberatan dengan ucapan yang terakhir tadi. Dan mohon maaf, kau yang bertasakul, yang harusnya sadar itu jenengan. Sadarlah makhluk, Manusia. Dia itu salah satu manusia yang pekok. Dia sudah dilolohin sama cocotnya Ngadimin. Kau jangan menghina Ngadimin sama Basroni dia. Dia mau diajak benar tapi dia nggak mau. Bodoh. Gobloknya dia. Bodoh sekali. Kenapa? Dari Hah? tadi Coba. emang Kenapa coba? Hah? saya dengar ini orang. Coba kenapa? Oh, Eh. rupanya siapa sih dia? sadarlah, Kang Dos, sadar Kang Dos. Ini saya sudah baik hati sama kamu loh, Mas. Baik hati dalam bentuk Baik apa? hati untuk apa? Makhluk, Untuk- kau sudah mencoba menghasut para manusia yang tidak tahu apa-apa Ini dengan membungkus kata-kata kebaikan yang halus. Oh, ini benar ini, Mas. Saya tahu apa yang jenengan katakan itu benar, tapi kau telah Kandos sadar, Kandos. Kamu itu ajar aja. Kandos sadar, Kandos. Makhluk iblis, hajar dia. Salah satu manusia yang murtad dia. Dia sebagai pengganggu dia. Orang aja. Oh,